Selamat Shalom. Sahabat Shalom. Pagi ini belajar bersama-sama pembacaan suci pada pagi ini terambil dari Matikyah 13 ayatnya 24 sampai 30. Pagi ini bacaan kitab suci namanya Matikyah yang sudah digantikan oleh lembaga kitab Indonesia bernama Matius. Kalau di Eropa sana namanya Mateu. Saya tidak tahu kenapa nama-nama ini diganti-ganti. Siapa pertama sekali yang ganti ini, kita hanya terima sajalah. Masuk di Indonesia ini 400 tahun yang lalu diterjemahkan kitab suci dari kitab yang dipegang oleh Eropa di sana. Kalau di Eropa sana kan bernama Mateo, masuk di Indonesia bernama Matius. Sedangkan orang ini lahirnya dari perutnya ibunya, dari rahimnya ibunya bernama Matikyah. Jadi kita kembali saja, karena memang yang kita baca hari ini firman Tuhan datangnya dari Yerusalem, dari Sion, tidak datang dari Yunani atau dari Roma. Aslinya kitab yang kita baca hari ini aslinya dari namanya Yerusalem, itu Sion. Kalau dia dari Sion di sana, dia bernama Matikyah. Matikyah 13 ayatnya 24 sampai 30. Sekali lagi, bacaan hari ini terambil dari Matikyah 13 ayatnya 24 sampai yang ke 30. Ini bunyinya. Lembaga Kitab Indonesia dikasih judul di atas, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yosua membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba Tuhan ladang itu padanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab tuannya itu, seorang musuh melakukan. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30. Biarkan kedua-duanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbung. Lalang dan gandum dan lalang. Ya. Pagi ini karena memang dikasih judul oleh Lembaga Kitab Indonesia, itu namanya apa? Lalang dan gandum. Lalang dan gandum itu, saudara, ya, kalau kita tidak teliti dengan baik, mirip sekali. Mirip. Karena saya ini anak seorang petani, memang kita orang Sumba itu yang memang kita petani, ternak. Jadi saya tahu yang mana namanya benih padi dan mana namanya lalang. Karena mirip sekali loh. Kalau
waktu dia mau jadi bibit itu, waktu dia tumbuh itu, atau sudah mungkin berapa, atau antara 20 cm itu susah membedakan memang antara benih padi dengan namanya lalang tadi. Dia mirip sekali. Tapi kalau orang petani, karena pekerjaannya dia sehari-hari, pasti dia tahu yang mana batang lalang ini dan batang namanya padi. Padi dengan gandum itu mirip loh saudara ya. Kalau gandum itu mungkin karena butirnya lebih kecil, ya. Tapi mirip lah antara gandum dengan padi-padian itu mirip, ya. Hanya butir-butirnya agak lebih kecil lah kalau gandum, ya. Mirip gitu. Pada waktu namanya waktu disebar taburkan benih itu, pada waktu mereka tumbuh itu memang susah membedain. Tapi kalau orang petani pasti dia tahu. Makanya kalau kita dulu, kalau waktu kita cabut bibit itu biasanya kita perhatikan betul supaya namanya lalang tadi tidak ikut namanya dalam padi itu, jangan sampai ikut ke tanam, ya. Biasanya lalang itu saudara dia cepat sekali tumbuhnya, kan gitu kan. Dia cepat sekali karena lalang itu tidak boleh ada usaha, nggak butuh namanya dia harus dipupuk segala macam gitu. Oh tidak, dia tumbuh aja kan gitu kan. Biasanya antara lalang dengan gandum itu yang cepat tumbuhnya biasanya lalang. Antara gandum dengan lalang itu pasti lebih banyak namanya lalangnya. Ya, makanya seorang petani biasanya kalau sudah tumbuhnya antara 20 cm atas itu biasanya mereka bersihkan rumput-rumput itu seorang petani, ya. Dia tahu, dia akan membedakan, ya. Terus bagaimana kita sekarang ini? Hari ini kan bukan bicara benar-benar adalah gandum yang di kebun sana, tapi kita bicara namanya firman. Supaya kita tahu betul-betul ini firman dari Yerusalem atau bukan, ya. Bagaimana kita mau membedakan nanti ini ya dari Sion atau bukan? Supaya kita membedakan itu dia ini dari Yerusalem atau dari Sion itu, makanya berulang-ulang kali saya mengatakan supaya engkau ini baca kitab suci ini. Mari benar-benar engkau rendahkan hatimu, jangan engkau kepala batu, ya. Mari engkau baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu dengan benar, dengan baik, ya. Makanya saya berulang-ulang setiap khotbah ini kan supaya saudara itu terpacu juga lah, kan gitu kan. Bahwa saya sudah habiskan kitab suci ini sudah 100. Kalau tahun ini kan sampai saya bicara ini kan sudah 172 kali dari Kejadian sampai Wahyu. 172 kali mau masuk namanya 173 kali. Karena hari ini pun sudah sampai lagi dari Kejadian, sudah sampai lagi ke Yesaya 41. Dan minggu depan itu ibadah Sabat lagi saya sudah habiskan 173 kali. Setiap kali saya baca, sehingga saya tahu yang mana firman Tuhan, yang bukan firman Tuhan, ya. Makanya saya mengatakan ini yang mereka mengatakan orang-orang Kristen itu namanya perjanjian baru, sebenarnya tidak ada yang baru, ya. Makanya saya mengatakan tadi ini ada namanya bernama Matitia, diganti namanya Mati. Tidak ada yang bertanyakan dari dulu, tidak ada, itu diam-diam aja orang, dianggap itu baik-baik aja. Kalau dia tanya itu nama kok kita repot-repot banget gitu. Nama itu tidak penting. Coba mereka enteng sekali mereka ucapkan itu, ya. Saya dari kecil itu sampai saat ini tidak ada loh yang protes nama-nama ini. Coba kan, apakah itu benar? Ya, ini kan orang-orang Israel. Terus lu ganti namanya seenaknya, apa benar itu? Yuk. Kalau yang kau baca tadi itu, siapa yang menaburkan nelalang ini adalah musuh. Siapa yang menolak namanya Tauratnya Tuhan, itu musuhnya Tuhan. Ya, sekalipun mereka klaim dari mimbar itu bahwa mereka ada anak Tuhan, bukan.
Anak Tuhan itu akan patuh, namanya firman Tuhan, itu anak Tuhan. Tapi kalau kau tolak namanya Tauratnya Tuhan ini, perintahnya Tuhan itu bukan namanya apa? Bukan namanya anaknya Tuhan, itu musuhnya Tuhan. Bukan saya loh, apa yang kita baca tadi. Siapa sih yang menaburkan lalang ini? Musuh. Biarkan saja tumbuh bersama-sama. Biarkan saja, jangan dicabut, diamkan aja. Tapi kan ada waktunya. Kumpulkan namanya, yang menyesatkan itu lemparkan ke neraka. Bukan saya loh yang menjahit ini. Isi kitab suci yang mengatakan, kalau engkau baca selanjutnya, ayatnya 40-41 mengatakan, ya, kumpulkan yang menyesatkan itu, lemparkan ke neraka. Coba 40-41. Yang tadi namanya Matitia 13, satu orang. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat tatapan dan kertakan gigi. Seram loh saudara. Baca namanya Matitia ini 13, serem. Coba ya. Bagaimana namanya bangsa Israel ini, mereka memutarbalikkan namanya perintah Tuhan. Loh, ini Matitia ini tidak bicara kepada orang asing loh. Tidak bicara dengan orang Roma, tidak bicara dengan orang Yunani, tidak ada. Ini bicara kepada orang Israel ini, saudara. Ya kan? Makanya pada waktu dia datang di bumi, jangan menyimpang ke bangsa lain. Pergilah, carilah domba-domba Israel yang dia mengatakan loh, kalau kau baca terusnya namanya Matitia 10 di sana, ya, ayatnya 8, ayat 5, 8 sana sampai 8, ya, coba pergilah, carilah domba-domba Israel yang tersesat. Dia nggak cari orang asing. Dia sudah tahu kok orang asing itu mereka membangkang. Loh, sangat jelas loh yang kita baca hari ini. Ya, coba kan. Ada waktunya nanti, kumpulkan yang menyesatkan itu, lemparkan namanya ke dalam Kenapa dia mengatakan ini? Kalau engkau baca, ini saya ulang-ulang terus. Ya, makanya saya pengen sekali ada orang yang menanggapi. Karena melalui setiap sahabat itu, judul di atas itu namanya Matitia 5 ayatnya 17-20. Siapa yang berani itu? Coba yang berani jawab. Kalau saya bilang sesat, ya, berani nggak mereka? Ya, kan sangat jelas di atas itu. Karena ini kan kita bicara hari ini namanya apa? Tulisan namanya Matitia ini. Ya, Matitia 5 ayatnya 17-20 diulang-ulang terus saja, ya, supaya orang-orang benar-benar ini pembaca ini merenungkan. Ya, coba baca ulang. Baca ulang terus saja lah. Ini sangat penting sekali namanya Matitia 5 ayatnya 17-20 yang keras. Baca. Ini ada kaitan loh yang kita baca hari ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk membenahinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum menyiap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Pegang baik-baik ini. Ini disampaikan kepada namanya orang Israel. Ya. Jangan kamu kira saya datang ini bukan menyatakan Taurat, satu titik, satu iota.
Coba bayangkan saja. Makanya saya mengatakan, apakah sekian orang yang ada di kolong langit ini, maupun dokter, profesor, dibaca nggak ini? Pasti mereka baca. Tapi mereka abaikan, didiamkan saja, mengajarkan kepada jemaatnya yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Coba saudara, itu yang dimaksud namanya lalang, tidak sesuai namanya isi kitab suci, diajarkan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, itu namanya Tapi ingat baik-baik, yang tidak diperintahkan Tuhan ada waktunya nanti akan dikumpulkan, lemparkan ke neraka. Bukan saya loh ya, ini tulisannya seperti itu, tegas, tegas loh ya. Makanya Luka juga pun ditulis juga oleh Luka sana, Luka 16 ayat 17 sana mengatakan, mendingkan langit dan bumi lenyap daripada namanya menghilangkan satu titik, satu yota. Saudara, coba saudara, apakah tidak dibaca sekian orang yang miliaran orang ini? Dibaca, tapi karena di dalamnya sudah membatu, ya, sama dengan Israel itu sudah membatu, ini orang-orang asing lagi lebih membatu lagi. Ingat loh Yeremia 17 ayatnya 1-2 sana. Ini bangsa ini dosanya sudah matanya daripada intan. Ini bangsa ini sudah membatu betul ini. Ya. Makanya saya mengatakan ini supaya kau tahu ini bagaimana bangsa Israel ini. Makanya ketiga nabi ini yang berurutan dari namanya Yesaya maupun Yeremia, Yeskiel, ini lu baca, jangan diputus-putus. Baca Yesaya itu baca tuntas, supaya engkau tahu betul-betul apa yang dilakukan bangsa Israel ini. Maupun juga Yeremia itu fatal saudara. Sampai-sampai bilang Tuhan, kalau baca Yeremia 5 di sana, coba deh lu keliling-keliling. Yeremia, pergilah lu keliling-keliling saja di Israel itu, di Yerusalem itu, lu cari saja ada nggak orang-orang yang melakukan kebenaran. Tidak ada keonaran di sana, ini tidak ada lagi. Ya, akhirnya zaman Yeremia habis. Gara-gara tadi ini ditinggalkan namanya hukumnya Tuhan, saudara. Ya, mereka putar balikan. Ya, makanya orang-orang Israel sekarang itu ada namanya apanya? Kitabnya mereka bernama apa? Talmud. Orang Kristen sekarang itu mereka punya kitab juga namanya buku Bapak Gereja. Itu tafsiran-tafsiran, ya kan? Yang mendorong orang namanya masuk jurang. Ya. Makanya katanya anak Amsal 14 ayat 12 sana, ada orang yang mengatakan jalan lurus tapi ujungnya namanya apa? Maut. Ingat baik-baik, supaya engkau tahu ini, apakah ini firman atau bukan, apakah ini kehidupan atau maut. Makanya perlu sekali engkau ini telitilah kitab suci ini. Ya. Sampailah waktu-waktu ini engkau baca supaya engkau tidak ditipu. Kita ini sudah masuk perangkapnya iblis ini sudah bertahun-tahun. Ya. Penyesatan ini sudah dari generasi ke generasi. Bayangkan saja dari awalnya masuk kitab suci di Indonesia ini 400 tahun yang lalu, ya, ada yang diperbaiki tapi tidak tuntas. Contohnya sekarang Lembaga Kitab Indonesia katanya tahun 2023 nanti akan revisi. Katanya tidak ada. Ya, yang tidak penting-penting itu yang direvisi katanya. Saya kan belum baca itu kitabnya sekarang yang diterbitkan Lembaga Kitab Indonesia. Ya, coba kan. Didiamkan saja dari generasi ke generasi, coba. Makanya saya mengatakan orang sekolah-sekolah itu yang punya titel-titel itu, coba kan, bukan dikeluarkan orang dari penyesatan ini, saudara, tapi dipermanenkan di situ. Bukan saya loh ya, ini tulisan apa nelayan-nelayan ini. Tadi kan kita sudah dengar bersama Matitia 5 tadi. Ingat baik-baik, aku datang itu bukan meniadakan Taurat, mendirikan langit dan bumi. Ya, coba sekarang kita lihat saja kan. Tuh. Mereka tidak pernah nolak, nama Tuhan diganti. Coba kan.
diganti nama Tuhan, diganti nama-nama orang, termasuk namanya perintah-perintah Tuhan diganti semua. Coba, kalau sudah seperti ini, apakah itu firman? Apakah itu perintah Tuhan? Di mana pasal ayatnya kalau Tuhan perintahkan ganti namaku? Malah sebaliknya, namaku tidak boleh diganti, namaku harus dimasyhurkan. Makanya dia mengatakan kepada namanya Farao, sebenarnya saya sudah mati dari kau kemarin ini, ya. Sudah sebenarnya dari kemarin, tapi biarkan saja hidup supaya saya perlihatkan kedahsyatanku, kemahakuasaanku, supaya namaku dimasyhurkan seluruh begitu nggak isi kitab suci? Ya, saya biarkan engkau ini hidup supaya saya perlihatkan kedahsyatanku, ya, supaya namaku ini dimasyhurkan seluruh Coba saudara, nama Tuhan saja pun mereka sudah tidak mau. Mereka nama Tuhan saja pun dihujat, khususnya Kristen ini. Harus dikasih tahu Kristen ini. Kenapa saya bilang Kristen ini menghujat nama Tuhan? Karena mereka masih tulis di kamus kitab yang dia pegang, yang diterbitkan namanya Lembaga Kitab Indonesia. Masih ada di kamus sana, ada nama ya satu-satunya disembunyikan di belakang. Ya, coba kan si penafsu ini kan yang tidak pernah baca kitab suci, wah itu sesat. Yahweh itu nama setan. Ini kalau sudah begini, ini tercatatlah di surga sana. Makanya orang yang menghujat nama Yahweh itu tidak ada pengampunan loh saudara. Dia belum terasa sekarang. Tapi tunggu ada waktunya nanti yang menyesatkan ini, kumpulkan, lemparkan ke neraka. Oh Pak saudara, dia bilang biarkan saja tumbuh bersama-sama, nggak usah dikutak-kutik. Biarkan mereka bertahan, meninggalkan namanya Tauratnya, biarkan saja. Tapi siapa saja yang merendahkan hatinya, yang mengikuti apanya Tauratnya, makanya ada waktunya nanti pengadilan terakhir. Semua akan kita dibawa nanti ke pengadilan. Pengadilan siapa hakimnya? Dia adalah Yesua, itu hakim dalam segala hakim. Dialah nanti akan jadi hakim, datang di bumi ini akan menghukum orang-orang ini yang membangkang ini. Ya, mau terima tidak terima itu fakta. Saya bukan mengada-ngada. Ada tulisannya, ada pasalnya. Ya toh? Kita ini kan sudah diperingatkan kepada Tuhan supaya kita ini jangan ikut-ikutan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Ya toh? Sudah diperingatkan dari awal-awal, jangan karena banyaknya orang ini terus kau tahu ini orang-orang ini namanya membelokkan hukum. Terus sudah bilang, iya kan banyak Pak. Ya? Jangan engkau terpancing. Jangan engkau ikut-ikutan yang membelokkan namanya hukum. Biarpun mereka mau miliaran orang, mau jutaan orang. Sudah diperingatkan kita melalui nama kitabnya Mose. Kitabnya Mose, Keluaran 23 ayatnya 2, dibaca yang kencang. Ya. Makanya saya mengatakan harus engkau baca kitab suci ini supaya engkau tidak disesatkan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan engkau ikut-ikutan, udah tahu ini orang-orang dia menyimpang. Karena dia banyaknya, karena pendetanya adalah doktor, karena rumah ibadahnya gede, kan begitu kan. Sudah tahu itu dia menyimpang. Jangan engkau coba saudara, jangan engkau ikut. Gitu. Terus mengatakan lagi ayat 13 di sana, Keluaran 23 ayat 13 mengatakan tadi, jangan sekali-sekali nama ilah lain itu keluar dari mulutmu. Jangan sekali-sekali nama ilah lain itu keluar dari mulutmu. Coba baca 13 ya. Dalam segala hal yang firmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain jangan kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Coba sekarang yang dimaksudkan seluruh dunia sekarang, seluruh Indonesia ini bukan nama Yahweh lagi yang dimaksudkan.
nama sembahan lain itulah yang kalau ini kau dudukin yang benar itu nggak masalah. Ya, coba kalau ditanya sekarang itu, nama Allah itu nama gelar atau nama pribadi? Ya, saya ini sudah tanya sana, tanya sini. Coba, dia bilang itu gelar. Tapi kalau kita baca dalam kitab suci di dalam, kadang-kadang dia bernama pribadi, kadang-kadang dia bernama gelar. Itulah yang dikatakan orang-orang itu yang memutarbalikan. Ya. Makanya disamakan mereka seperti anjing, kembali ke muntahnya, babi ke kubangannya. Itulah yang terjadi loh sekarang ini. Ya tak? Saya dari dulu menanya-nanya kenapa nama-nama orang diganti, nggak ada yang menjawab. Yang paling fatal lagi namanya Yakob ini, coba kan di Indonesia masih lumayan lah. Dia masih pakai Yakub, dia pakai U. Ya tak? Padahal dia nama aslinya kan Yakob, ya, coba. Masih mendingan. Kalau di Eropa sana jadi James, ini kan kejahatan yang luar biasa, betul-betul ini. Ya? Tapi mereka tetap membabi buta. Karena ini kan orang miliaran, lu bukan mana ini orang. Itulah orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Coba kalau dia baca kitab suci, penyelewengannya zaman Yerobeam itu. Dari Yerobeam itu menyeleweng sampai namanya Raja Hosea itu, saudara, berapa ratus tahun. Coba kan, akhirnya apa? Apa yang dilakukan Yerobeam, kepala batu dengan pengikut-pengikutnya yang jutaan orang, akhirnya dibuang sampai saat ini. Ya, begitu juga lah yang kita baca hari ini. Coba saudara, ya, dikasih tahu loh, jangan kau ikut-ikutan loh ya. Kau tahu ya orang-orang biarpun mereka banyak miliaran. Kalau mereka nanti menolak namanya Taurat Tuhan, jangan kau ikutin, jangan kau masuk tempat ibadah. Tapi tetap saja orang menutup telinga, dia menutup juga hatinya. Coba, karena ini lu tahu kan, ini kan dari generasi ke generasi. Memangnya pada waktu diterjemahkan kitab suci di Indonesia memang sudah ada doktor itu? Kan tidak ada. Yang terjemahkan kitab suci ini, yang lembaga kitab Indonesia juga kan, itu kan bukan orang-orang Kristen. Itu kan orang Islam, ya, bernama Abdul Musi. Coba saudara, dibiarkan bertahun-tahun, tidak disinggung-singgung lagi lah. Coba, mengganti nama orang, mengganti nama Tuhan, tidak pedulikan. Giliran kalau kita bilang tadi apa nama-nama penting itu, mereka menjawab kita tidak penting bagi kami. Yang penting hati kami ke sana, ke atas. Itu kan jawaban-jawaban orang yang konyol-konyol ini. Susah banget. Coba kan, makanya saya mengatakan itu setiap Sabat itu apa sih dia nggak baca itu? Coba kan, coba kalau dia mau bantah itu, bantah dari mana dia, pakai apa, pakai pasal apa? Sedangkan rasul-rasul ini, nelayan-nelayan ini kan tidak pernah ada nelayan manapun di dalam ini di Injil ini yang katakan namanya perintah Tuhan dibuang. Saya teliti kitab suci namanya 23 tahun dan kejadian saya tidak pernah ketemukan. Kalau ada nanti sesudah nama Taurat dibuang terus ada nama perjanjian baru, tidak pernah ada. Ya. Coba saudara kalau sudah seperti ini, ya. Kan kesian lah, ini kan keluarga-keluarga juga banyak orang yang mati konyol seperti itu. Coba diikutin karena banyaknya, karena sekolah-sekolahnya, kalau sekolah nggak benar juga, apalah zaman gila sekarang ini kan. Coba supaya mereka pede di atas mimbar itu mereka pakai gelar, saudara. Ya, coba kan. Kalau seperti saya ini, kalau dia jamaat yang baca tiap hari saya ketawain, ya ampun, nggak memadai banget doktermu itu. Mereka nipu orang. Coba kan, biarkan saja sama-sama tumbuh. Jangan diapa-apain, diamkan saja. Ada waktunya katanya. Coba olok-olok dulu, itu dia tukang kayu itu, ya kan, ludahin. Coba kan, makanya dia mengatakan, Tuhan, saya nggak ngerti ini orang-orang Israel ini bangsa pilihanku, ini biji mataku. Kenapa sih saya dibenci itu? Ya, coba. Kenapa sih mereka benci gitu loh? Ya? Alasan apa mereka benci sama saya ini? Sampai ngomong begitu loh, saudara. Ya?
Orang yang tidak mendengar tadi namanya yang ditulis namanya apa? Matitya itu apa? 5 itu sudah membenci itu. Yang tidak lakukan yang ditulis namanya layan tadi itu orang namanya musuhnya Tuhan dan benci Tuhan. Makanya bilang kan Yohanes 15 ayat 25 aku yang baca yang kencang. Mungkin dari 24 aja. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Coba, mereka benci aku ini tanpa alasan. Saya sampaikan apa yang dinubuatkan oleh namanya Mose, apa yang dinubuatkan oleh namanya kitab para nabi, ya dan saya genapi. Coba, tanpa alasan mereka ini. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Gitu? Tapi dia bilang ada waktunya nanti, ya, ada waktunya. Akan dia hajar nanti. Coba kan? Ya. Coba kan kalau kita bicara benar-benar namanya antara yang palsu dengan asli, antara labu liar dengan labu asli, ya. Ini kita bicara benar pada waktu itu bukan perumpamaan, tapi ini benar-benar zamannya raja-raja, zaman Raja Yerobeam, Yoram. Jadi Ahab ini punya anak namanya Raja Yoram. Zaman Ahab itu sudah ada kelaparannya sampai digantikan oleh anaknya bernama Raja Yoram ini ada kelaparan yang luar biasa sampai anaknya mereka bunuh untuk mereka mati. Ini bukan perumpamaan, ada kejadian betul-betul terjadi pada waktu itu, ya. Makanya pada waktu itu ada kelaparan yang luar biasa. Mereka keluarlah cari namanya saru-saru labu-labu liar, ya. Mereka petik untuk dimakan, kan gitu. Akhirnya karena mereka tidak tahu bahwa itu namanya labu liar, akhirnya mereka bilang ada apa? Ada mau. Coba baca 2 Raja-Raja 4. Ini kita bicara benar labu liar dengan labu asli 38-41. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar, memetiknya daripadanya labu liar selangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya kembali ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Tuhan, dan tidak tahan mereka memakannya. Tapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Coba saudara, ini benar-benar terjadi. Kenapa ada kelaparan yang luar biasa? Kenapa? Karena ulah namanya Yerobeam bikin namanya ibadah baru, saudara. Tahu lagi tinggal dibuang. Gitu? Coba kan, orang-orang Lewi diusir. Ambillah dari mana, dari kalangan orang biasa menjadikan imam. Akhirnya terjadilah kelaparan yang luar biasa. Akhirnya pada waktu mereka melapar tadi, mereka ambil sembarangan, tidak lihat dulu ini beracun atau bukan. Gitu juga yang kita baca hari ini. Harus engkau tahu betul-betul ini gandum atau lalang. Makanya saya mengatakan supaya engkau tahu ini lalang atau gandum, satu-satunya jalan harus engkau baca kitab suci, harus engkau pelajari kitab suci ini. Ini nggak main-main. Kalau sekarang lu sibuk dari pagi sampai sore, lu cari uang, itu hanya sampai namanya 80 tahun, mati kau, mati ya. Gitu? Coba. Sampai 8 paling kuat-kuat mulu cari uang, paling 70 tahun lu nggak bisa cari uang lagi.
Ya, seperti saya ini kan sekarang kan mau 70 tahun kan, Mas harus banting tulang banting lagi. Cukuplah ada anak-anak saya sudah kerja ini kan, sudah makan satu piring kan, masa sih mereka tidak bisa? Ya? Karena anak-anak saya, kedua anak saya ini kan super sibuk lah. Mereka ini kan teknik sipil, ya, orang konsultan kan begitu kan. Nah saya orang tuanya ini kan sudah tidak ada pekerjaan di rumah kan, tidak ngejar sana ngejar sini uang kan, paling tidak sekarang harus saya baca kitab suci ini, ya, supaya saya ajarkan kepada mereka. Ya. Tugas saya sekarang itu menjaga istri saya, kedua anak saya itu saja, nggak ada yang lain. Ya. Mau ngajarin orang lain, ya. Coba. Makanya isi dalam kalau kita baca apanya 1 Timotius 3 sana, ya, kegembalakan dulu lah, jadi imam dulu lah dalam rumah tangga, jadi nabi dulu dalam rumah tangga, ya. Coba waktu zaman namanya Adam, namanya Abraham itu, waktu dia jadi nabi itu jemaatnya ribuan orang nggak? Halo? Tidak ada jemaatnya. Dia hanya jadi nabi kepada keluarganya. Ya, kalau sekarang terbalik orang, wah langsung dia silo, dia lihat, wah gedungnya gede, dia Pak pendetanya doktor, ya, coba. Dia tidak lihat lagi itu apa yang diajarkan. Sekalipun berulang-ulang ini yang namanya Matitia 5 ini saya berulang, siapa yang mau nanggapi? Dalam apa pikirannya, dia itu tidak sekolah teologi. Orang teologi dia nggak mau kok, coba dia buang. Tapi kalau perpuluhannya katanya apa? Halo, sah. Mari kita baca nanti ya. Kita baca di Matitia 23. Matitia 23 ini kan 28 pasal, ya. Jangan keputus. Cobalah mari ya jemaat-jemaat yang sudah terbiasa baca kitab suci itu. Kalau baca ini namanya kitab suci ini jangan diputus. Misalnya suratnya namanya Matitia ini dari 1 sampai ke 28 dibaca. Kalau engkau baca tuntas itu pasti akan tuntas juga dalam pikiranmu. Maka tidak kalau orang-orang sembarangan, tidak akan sembarangan aja. Ya. Saya biarpun dokter mau berderet-deret sampai lupa. Jangan kalau dokter, sekalipun malaikat dari sorga sana, malaikat itu beda yang di dalamnya, saya akan tolak. Halo, amin gak? Ya, beda, tolak. Loh ini ajaran Rasul Saul juga. Ya, kalau kau baca namanya Galatia di sana, sebelum kami atau teman-teman kami berbeda nanti, sekalipun itu malaikat tolak, terkutuklah. Banyak orang kutuk, nah banyak sekarang. Tapi mereka anggap tidak mereka kutuk, tidak kena kutuk. Lu, omongan saya sampai sekarang tuh saya akan lagi elus-elus dada juga Kak. Ini kan sangat jelas. Aku datang loh, bukan meniadakan Taurat 1.1 Yohanes, tapi beraninya mereka, karena mereka dokter kan. Ya. Oh ada yang di itu kitab namanya Taurat itu ada yang dijalankan, ada yang tidak dijalankan katanya. Kalau perpuluhan itu dijalankan Pak, karena sangat sedangkan kalau kita baca namanya Matitia sampai namanya Wahyu, ada nggak suruh pungut-pungut itu? Malah sebaliknya, kamu sudah menikmati namanya harta rohani orang-orang Yahudi, makanya kamu juga wajib memberikan harta dunia kepada orang Yahudi. Coba bayangkan aja kalau kau baca namanya Roma, ya. Coba Roma 15 kalau kau baca di sana itu, ya. Wajib kalian ini. Ini ada Rasul Saul loh. Coba makanya saya mengatakan, oh rupa-rupanya mereka ini supaya ini namanya perpuluhan. Coba sekarang kan di dunia ini Kristen ini, coba berapa alirannya? Banyak sekali alir. Terus kita percaya yang mana? Loh ini kita bicara loh sekarang ini masalah namanya ilalang dan apa? Gandum. Kita percaya mana?
Ada bilangnya anak kecil dibaptis, ada bilangnya orang dewasa dibaptis kan? Kalau isi kitab sucinya anak kecil tidak bisa dibaptis, yang dibaptis itu hanya orang dewasa. Kan begitu isi kitab sucinya. Coba kan? Ada sekarang orang Kristen yang mereka Sabat, ada yang Minggu kan? Coba. Terus lu mau ikut mana ini? Kan gitu. Kalau sesuai namanya kitab sucinya, harus namanya Sabat sudah. Coba. Sekarang ada lagi. Namanya Pesaknya tanggal 14 itu ketentuan Tuhan, peraturan Tuhan. Satu hukum berlaku kepada namanya orang Israel maupun orang Sekarang kita pilih mana? Ada yang melakukan namanya Pesaknya itu tanggal namanya apa? 14. Ada yang melakukan namanya Jumat Pilih yang mana? Jumat Agung itu tidak diketemukan. Dan Tuhan itu tidak pernah memerintahkan untuk namanya Pesaknya itu supaya diganti Jumat Kan tidak ada. Loh ini bicara loh masalahnya apa? Gandum dan lalang ini saudara. Ya dong? Yang mana lalang dan mana gandum? Coba saudara. Tinggal lu pilih sekarang ini. Maupun juga orang Israel sekarang ini kan banyak juga alirannya. Saya sudah mengatakan, saya teliti dari kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu 23 tahun, sudah 172 kali saya tidak pernah ketemukan bahwa namanya hukumnya Tuhan dibuat. Pakailah namanya Talmud, pakailah namanya buku Bapak Gereja, tidak pernah ada. Ini adalah kejahatannya. Kenapa saya mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tegar tengkuk ini? Karena itu tadi mengabaikan aku datang itu bukan meniadakan Coba satu titik. Bayangkan saja satu titik. Lu bisa bayangkan namanya Sabatnya ditukik namanya loh batu pertama. Kenapa dihilangkan? Bayangkan saja di sana inilah loh batu pertama. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Kenapa di sana tuh diganti namanya Tuhan Guru Besar semua? Siapa yang suruh ini? Ini adalah iblis yang suruh ini saudara. Supaya nama Yahweh lagi tidak dikenal. Supaya tidak berseru kepada nama Yahweh lagi. Kalau engkau sudah tidak berseru ke nama Yahweh, selamat gak? Halo? Ini adalah perbuatan-perbuatan, ya. Coba, ya. Akhirnya banyak orang kan, makanya di Eropa sekarang nggak ada lagi kan, Kristen di Eropa udah nggak ada. Sekalipun juga King James sekarang King James ini, ya, dia sudah restorasi, dikembalikan nama asli, tapi kan sudah terlambat. Banyak orang sudah nggak ada ateis. Coba, ya. Eropa kan sudah nggak ada. Tempat-tempat ibadahnya kan namanya sudah dijual. Coba, kalau ada pun ini orang-orang ini yang sudah nganga-nganga dari kecil sudah nganga-nganga, ya dia nganga-nganga saja. Kan begitulah orang-orang Kristen sekarang ini. Yang penting dia tubuhnya masuk di tempat ibadah, dia pun nggak ngerti apa-apa. Pokoknya dia ngantuk-ngantuk di situ, habis amin dia pulang. Dia anggap itu sudah salah. Kalau sudah seperti ini, ya toh, cepat atau lambat, ya Tuhan akan datang, ya. Tuhan akan datang, dia perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, siapa yang menyesatkan ini lemparkan ke neraka. Bukan saya loh ya, ini tulisannya seperti itu. Tinggal orang mau bantah itu, ya. Bantah saja namanya Matitia 5, 17-20, bantah aja, ya. Makanya saya mengatakan ini yang miliaran orang ini bukan namanya anak Tuhan. Ini pembangkang ini sampai saat ini. Coba, ya. Coba kita lihat sekarang kan King James ini, kitab di Eropa yang begitu luas ini. Coba kan sekarang dikembalikan kan nama Yahweh. Dia tidak pakai Jesus lagi, dia pakai namanya Yesus. Coba kan, ya, nggak ada lagi pakai God, dia pakai namanya Elohim. Coba kan, dia kembalikan nama Yahweh. Dia sadar kok orang-orang di Inggris berapa tahun yang lalu kan benar-benar melalui TV itu mereka minta maaf. Minta maaf kepada bangsa Israel, ya. Secara nasional mereka mengaku salah mereka kepada orang Israel. Mengaku loh ini pemerintah loh. Coba,
Inggris itu. Coba. Indonesia ini coba. Kemana kan diharapkan ini kan banyak sekali kan supaya kembalikan nama yang benar ini nama Yahweh. Tapi apa dan maka kita pun tidak bertemu. Coba kalau sudah seperti ini mau ikut mana sekarang ini? Coba bingungkan semua orang-orang kolong langit ini. Bermacam-macam namanya apa? Ajaran-ajaran yang menyimpang dalam isi kitab suci ini. Lalu mau ikut itu? Nah, ingat loh ya, manusia itu memang benar-benar mengatakan seperti anjing. Kembali kepada apa? Muntahnya, babi kepada kubah. Apa artinya itu? Ya, itu orang-orang keliling-keliling aja. Dikeliling-keliling aja. Ada lagi yang sudah menyebut nama Yahweh segala macam. Lama-lama karena dia tidak ada temannya, dia kembali lagi semu. Itu yang dikatakan apa? Anjing kembali ke muntahnya, babi kepada kubah. Coba baca Amsal 26:11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Coba saudara. Ya. Makanya saya mengatakan banyak sekali orang-orang bodoh ini. Padahal itu ada tulisannya kok. Kok tetap mereka membabi buta? Coba Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penjunan-penjunan yang palsu. Hati-hatilah kepada anjing-anjing ini. Coba kan. Ya? Supaya kau memiliki hati-hatian. Makanya marilah kau baca kitab suci ini. Benar mari kau baca kitab suci ini. Kalau tidak, kau dilemparkan nanti di sana. Ya? Kau tolak namanya Tauratnya Tuhan, kau tolak namanya hukum, tidak ada pengampunan itu. Dia tidak kompromi. Jangan kalau orang asing ini, ya, yang budaknya itu, yang dikatakan orang-orang asing itu bangsa namanya binatang, ini anaknya saja sampai saat ini dia belum berdamai. Saya mau tanya kepada jemaat, Tuhan itu sudah berdamai nggak dengan Israel? Ini saja anak nggak berdamai sama lo yang nolak-nolak perintahnya Tuhan ini. Dengan mereka nolak perintahnya, akhirnya Yerusalem hancur saudara. Ya, coba kan? Yerusalem itu sampai bait suci itu nggak ada karena mereka menolak namanya, mereka tinggalkan namanya Tauratnya. Makanya kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 9 di sana ayat 1 sampai 9 kan sangat jelas itu. Pada waktu Salomo ini selesai namanya bait suci ini yang luar biasa dari emas ini, dia mengatakan, ya, sekarang aku memberkati engkau, ya kan? Tapi ingat baik-baik ya. Nah, apa yang kau bangun ini baik, tapi jangan lupa, jangan sampai nanti meninggalkan Tauratku, melupakan aku. Makanya apa yang kau bangunkan itu, aku akan hancur. Sekarang ada nggak bait suci? Makanya pada waktu kata nanti, kenapa sih ini bait suci nggak ada? Karena mereka meninggalkan namanya tuh. Baca saja 1 Raja-Raja 19. Ya toh? Coba. Makanya zaman Yeremia ini kan diperingatkan supaya kembali namanya hukumnya Tuhan. Tapi namanya orang Israel tetap namanya menutup kupingnya. Nggak mau. Akhirnya sampai saat ini loh ya. Kalaupun ada namanya bangsa Israel ini masih ada sampai sekarang. Karena ingat namanya perjanjian Abraham, Ishak dan ya. Tapi ingat baik-baik ya. Dari Yerobeam itu sampai namanya Hosea ini berapa ratus tahun. Israel kan masih ada kan? Ya. Dari Yerobeam itu, dari raja ke raja itu dosa dan apakah dia sapu bersih? Belum. Masih dikasih kesempatan. Akhirnya zaman Hosea di sana, Raja Hosea itu baru benar-benar semua disapu bersih, sudah tidak ada lagi. Sampai saat ini. Inilah yang mereka bersuara seluruh dunia. Makanya ada waktunya nanti, ada waktunya di perjanjian baru dengan mereka nanti, ya. Yerusalem ketiga itu harus
Itulah namanya perjanjian baru. Baca kitab suci yang baik. Jangan bikin yang sekarang ini yang bilang perjanjian baru. Apanya yang baru? Yang baru sekarang benar. Benar menurut orang Kristen. Karena semua diperbarui. Nama Tuhan dibarui, nama-nama orang dibarui. Ya, namanya peraturan Tuhan diperbarui. Perbarui nggak mereka orang Kristen? Terus sekarang diperbarui, lu mau ikut nggak? Halo? Kalau kau ikut itulah lalat. Ada waktunya nanti akan disapu bersih. Jangan enak-enak saudara, suatu saat nanti kembali lagi dia ingat akan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, dia ingat namanya bayi sucinya. Kedua lompat suatu saat nanti akan dibangun dia akan sapu bersih. Baca nanti Yesaya 4 sana direnungkan baik-baik. Yang kotor-kotor itu katanya dia sapu nanti dia bersihin. Ya, dihabisi nanti. Ya, suatu saat kalau dia datang nanti. Boleh saja kalau orang sekarang tertawa-tertawa. Mungkin kalau dilihat sama saya ini pokoknya mungkin enggak ada jemaatnya dia ketawa-ketawa. Ketawa saja enggak apa-apa, tapi ingat baik-baik ya. Saya mengatakan saya berkhotbah di sini, ya. Bukan dari awal saya cari nafkah di situ. Berulang-ulang kali saya mengatakan saya itu orang pekerja. Benar saya ini dari keturunan nelayan, petani. Ya, petani dan peternak. Makanya saya kalau bicara namanya gembala, saya orangnya. Nah, saya mengalami gembala benar-benar gembala sapi, kerbau, kuda. Bagaimana saya merawat anak-anak kerbau, sapi itu saya tahu. Karena saya mantan gembala beneran. Coba sekarang ditanya gembala-gembala kata, oh saya gembala. Melihat saja hewan kau nggak pernah lihat. Ya, coba kan mereka enteng dan mulut saya seorang gembala. Ya gembala sih di mimbar. Lu pakai jas segala macam, masa ada gembala pakai jas? Ya? Bukankah Yesua datang di bumi begitu sederhananya? Halo? Yesua datang di bumi ini setiap hari pakai jubah ungu nggak? Halo, saya tanya. Ya? Dia benar-benar mensederhanakan namanya supaya dia jadi contoh saudara. Kalau sekarang ini itu kan dia itu tukang kayu, dia itu biarkan saja dia. Kita sekarang itu gagah perkasa. Kalau kau gagah perkasa, kau sampaikan yang benar sesuai isi kitab suci, tidak ada masalah. Tapi kalau kau perbarui semua namanya apa perintah Tuhan ini, dari otakmu sendiri, itu yang masalah. Biarkan saja tumbuh bersama, biarkan saja. Dia, kamu sampaikan dia mau dengar tidak dengar, dia sudah jalankan saja itu. Ya? Makanya saya bilang Ibu Ana jangan ulang-ulangin orang sampaikan. Lu sampaikan tidak diterima, jangan. Terlalu mahal itu. Makanya dia bilang apa? Apa? Mutiaramu itu jangan lemparkan ke bak. Coba baca Matitia 7 ayat 6. Yang keras. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbaring. Saya sudah bilang kalian ini yang sudah baca tiap hari, kau sampaikan, dia diabaikan, lu diamkan aja. Jangan kau pasir lama-lama dia serang balik loh, dia injak-injak itu. Coba bayangkan aja lu bawa-bawa nama Tuhanmu Yahweh itu setan. Waduh, itu orang lu tambahin lagi dosa. Ya? Kalau kau baptis sekarang orang-orang besar, lu pergi saja ke Yordania sana. Jangan. Coba kan. Ya? Lu kalau mau Pesta tanggal 14, lu pulang aja ke Israel sana. Ya, jangan. Sayang sekali. Jangan yang berharga itu lemparkan ke bak. Akhirnya dia serang balik, dia injai. Makanya sekarang saya pakai YouTube aja. Ternyata ya YouTube itu saya lihat kan ada 300 penontonnya, 200, 100 lebih gitu. Masa sih dalam 300 ini luar nggak ada satu orang itu? Saya hitungan itu saja. Masa sih dalam dia tiap sahabat itu masa sih nggak ada satu orang itu? Ya, seperti zamannya namanya Elia itu kan. Kata Elia ngadu kepada gunung Tuhan, Tuhan tidak ada lagi. Saya ini dikejar-kejar mau dibunuh. Pulang masih ada 7.000. Yang dimaksud 7.000 itu ada namanya di utara.
Tapi itu di 7.000 itu tidak ada komunitasnya. Yang dia masuk 7.000 itu, Tuhan itu ada komunitasnya. Yang kamu tangkap. Tidak ada contoh, ada namanya janda di Sarfat. Ada janda di Sarfat itu bukan nama, bukan apa? Bukan orang Israel. Coba. Sekarang janda di Sarfat itu punya kelompok gak dia? Tidak ada, hanya dengan anak, tapi dia bertahan dalam kebenaran. Apa yang terjadi? Zaman kelaparan yang begitu parahnya, akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Namanya tepung, ya, dalam buli-buli dan minyak itu tidak pernah kurang. Sampai namanya turun hujan. Lu lihat luar biasa namanya janda di Sarfat itu. Saya angkat jempol. Dia tidak peduli itu, dia tidak peduli utara ini banyak Nabi Baal, mana Nabi Asyera dengan jutaan orang, dia tidak tergiur ini. Dicatat loh di dalam kitab suci ini, seorang janda di Sarfat itu, orang Sidon, orang tanah Kanaan, yang dianggap di hadapan Tuhan itu anjing, binatang, tapi dia tetap bertahan. Gitu? Coba kan? Ya. Dia bertahan, sama ya kalau kita baca namanya di Matius, ya. Sana juga seorang namanya apa? Perempuan, karena dia datang mengadukan kepada anaknya, dia bilang, Tuhan tidak pantaslah itu kasih roti kepada anjing gitu. Benar Tuhan, ya, anjing juga kan terima apa yang jatuh dari meja tuannya, ya, terima remah-remah roti itu jatuh kan anjing juga makan. Coba begitu dia rendahkan hatinya, akhirnya besar imam perempuan anakmu salah. Luar biasa nggak itu? Wih, kalau saya baca itu saudara, sampai rohku itu menggebu-gebu saudara. Saya tidak boleh namanya mensia-siakan kesempatan ini. Saya tidak akan tergiur dengan namanya dokter, saya tidak tergiur dengan profesor. Kalau engkau menyimpang itu, ya. Tapi kita mau ketemu di mana lagi sekarang ini? Semua mereka nggak mau. Coba kan? Perkataanku nanti akan ditulis di atas saudara. Yakin betul-betul. Ya. Kan saya pantau kan namanya, kan setiap saya pantau namanya di YouTube itu. Ada itu, saya hitung-hitunglah, mungkin dia lewat-lewat aja gitu, pasti ada 1-2 orang itu, yakin itu, ya, yakin itu. Begitupun juga hari ini, saya khotbahkan melalui YouTube nanti, kembalikan lagi pribadi-pribadi itu, ya. Apalagi kalau engkau baca, namanya 2 Kepa 2 ayat 22, tapi kalau kau baca keseluruhannya, ini yang saya bilang tadi, ini yang menaburkan namanya lalang itu banyak sekali. Baca namanya 2 Kepa 2 itu 1 sampai ke 22. Tapi hari ini kau baca 22 saja, ayat 22. Ini kan kutipan tadi dari namanya Amsal 26 ayat 11. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke mukanya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Ini dicatat lagi oleh namanya bagaimana manusia ini, ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, dosa-dosa nenek moyangnya terus diulang terus ini. Dia tidak keluar dari sesat itu. Makanya namanya 1 sampai ke 22, 2 Kepa 2 itu 1, kau baca tuntas itu. Itulah ya, apa yang ada di mimbar itu. Yang di mimbar itu namanya, kalau namanya perpuluhan, persembahan yang mereka menggebu-gebu, menekan-nekan namanya jemaat. Bawalah perpuluhanmu. Kalau engkau tidak membawa, kamu pencuri. Kalau saya mendengar kau perampok. Kenapa saya bilang kau perampok? Kalau kau tidak pernah sampaikan si pemiliknya. Kalau engkau sampaikan ke pemilikan, saya tidak akan omong seperti itu. Ya, akhirnya kau ambil perpuluhan orang, kau beli namanya sepatu mahal-mahal, kau beli jas dan lain sebagainya, biar kelihatan lebih pede, biar kalian anak Tuhan katanya. Itu bukan anak Tuhan, anak iblis yang coba-coba memutar balikan ini. Korbannya sudah berjatuhan ini. Coba kan?
Akhir zaman ini manusia ini makin menjadi kejahatan makin menjadi deh. Coba saudara, ya, luar biasa kejahatan yang benar-benar hampir sama dengan namanya zaman apa? Noah. Ya, bagaimana namanya dari Adam sampai Noah ini manusia ini melakukan kejahatan ini saudara. Sama, makanya mengatakan nanti akhir zaman ini akan jadi seperti zaman Noah. Kalau zaman Noah nanti pakai air, tapi sekarang nanti tidak pakai air lagi, pakai api saudara. Karena dia datang nanti, wah luar biasa saudara. Pada waktu dia datang nanti, dia perlihatkan tubuh kemuliaannya. Coba aja saudara. Kata kanting-kanting itu orang-orang ini yang membangkang ini, yang menolak namanya hukum Tuhan ini. Tadi kan sudah ngomong kan, lemparkan ke api. Kumpulkan yang menyesat-nyesatkan, lemparkan ke api. Terima tidak terima, ya, itulah namanya peringatan Tuhan. Ya. Tinggal lu mau percaya mana sekarang? Iman itu apa? Sungguh-sungguh gak kau percaya bahwa hukumnya Tuhan itu kekal? Ayo. Itulah yang menyelamatkan engkau. Ya. Iman itulah yang menyelamatkan engkau. Kalau engkau yakin itu bahwa dialah datang di bumi sebagai anak manusia adalah Yahweh itu sendiri, maka engkau akan diselamatkan. Amin gak? Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang-orang yang sombong itu saudara dilemparkan itu. Tapi kalau orang-orang yang merendahkan hati, dia imanin tadi apa yang diperintahkan Tuhan, aku datang itu bukan meniadakan tahun satu titik, maka dia orang itu akan selamat. Roma 1:17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, serta ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Coba saudara, dia akan hidup dari iman kepada siapa? Lu percaya kepada siapa? Percaya kepada tadi Yahweh tadi aku datang di bumi ini, bukan meniadakan Taurat, atau sekarang yang menyimpang dari ini? Hanya persoalan sekarang ini kalau kau baca kitab suci ini banyak sekali yang mereka susukan. Contoh yang mereka susukan lagi sekarang itu Galatia 3 ayat 11. Perhatikan baik-baik Galatia 3 ayat 11 ini ada ayat-ayat namanya misterius di situ. Coba baca. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Torah adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Coba kan, tidak ada yang dibenarkan karena melakukan ini ada penyusup-penyusup ini untuk membingungkan orang. Padahal itu Galatia 3 itu ayatnya 11 itu kutipan dari namanya Habakuk 2 ayatnya A. Coba mereka tambahkan di situ, ulang lagi sekali lagi Galatia 3 ayatnya 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tidak ada yang dibenarkan karena orang melakukan Taurat. Ini kan kejahatan luar biasa. Ini mereka susukan lagi di situ, dititipkan di situ. Coba kan. Padahal ini kan kutipan dari namanya Habakuk 2 ayatnya 4 saudara. Ini kan saya teliti kitab suci ini. Makanya saya mengatakan ini yang mereka bilang namanya perjanjian baru. Banyak sekali namanya ayat-ayat misterius. Coba kan, tulisan asli dengan kutipan berbeda. Apakah ini benar mereka ini? Apakah ini namanya gandum? Lu mau ikutin seperti itu? Karena Tuhan kan sederhana sekali. Pesan kepada Israel hanya 5 kitab ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang. Gak ada dia pesan lagi. Adapun nabi-nabi ini bukan namanya ada perintah baru. Nabi-nabi peringatkan kepada bangsa Israel supaya kembali kepada Tauratnya. Itu saja yang diinginkan. Gak ada keinginan lain Tuhan ini. Hanya diinginkan hukumnya ini ditegakkan. Gak ada keinginan lain. Ya, makanya saya mengatakan
Marilah kau benar-benar rendahkan hati pada kita. Jangan engkau kepala batu. Ya. Kita tahu kapan lo mati. Apa benar sampai umur 70? Karena memang Tuhan bilang 70, 80 tahun. Nah, orang nanti kalau sudah mati baru dia tahu betul. Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Saya ini bukan nabi. Hanya saya ikutin di dalam itu apa yang ditulis oleh nabi-nabi. Ya, nabi itu kan tidak pernah ada namanya, oh kok suruh nabi bikin namanya berita baru lagi, tidak pernah ada. Semua nabi-nabi ini supaya orang Israel kembali kepada nama Tuhan, kembali kepada Taurat. Ya, ini perintahnya. Ya. Makanya kalau kau baca namanya apa Ibrani 10 ayat 38 39 di sana, ya. Jangan kita mundur. Jangan engkau terkecoh karena banyaknya orang. Coba baca namanya Ibrani 10 ayat 38 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Sudah bertahun-tahun, ya, sudah bertahun-tahun. Tiba-tiba ini nanti kalau kau tergiur dengan banyaknya mereka yang miliaran orang itu, maka engkau yang paling apes di dunia. Makanya Ibrani 6 ayat 4-6 bagaimana bunyinya? Ibrani 6 atau Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Coba sekarang. Engkau sudah memiliki pengetahuan dengan engkau baca tiap hari kitab suci. Jangan sekali-sekali engkau murtad. Ya? Yahweh lah satu-satunya, tidak ada yang lain. Itulah yang menyala. Itulah namanya itu namanya gandum. Karena dia mengatakan aku turun sebagai roti. Siapa yang makan dagingku akan siapa yang minum darahku akan apa maksudnya itu? Bagaimana isi kitab suci ini kau melakukan seperti makanan, seperti mie? Itu yang dengan engkau baca tiap hari kitab suci ini, kau bergaul dengan itu yang dimaksud. Gak ada di dalamnya sulit-sulit banget. Ini yang sulit-sulit ini yang punya titel. Bikinlah buku yang lu bikin buku yang tebal itu yang 5 kitab saja pun lu nggak bisa baca, lu nggak baca. Coba. Bukan kau dorong namanya jemaatmu itu supaya baca namanya Kejadian sampai Ulangan. Kalau dia lakukan itu kan diselamat. Terus kau ajar kau bikin buku yang tebal-tebal terus kau lawan Tuhan. Coba kalau engkau yang mati sendiri kan tidak ada masalah. Tapi kalau kau geret sekian orang, ingat loh ya apa perkataan Raja Daud. Pada waktu Raja Daud itu dihitung namanya bangsa Israel berapa orang mati? Halo, ada 70.000 orang Coba. Atau perbuatanmu dari mimbar itu saya kasih tahu, itu banyak sekali orang yang mati konyol. Coba kan. Makanya saya bilang ini kan orang-orang Midian ini, dia silo dengan namanya gelar itu. Dia tidak perhatikan lagi di dalam ada perintah-perintah Tuhan. Coba. Ya. Itu yang terjadi. Mau terima tidak terima itu fakta namanya. Makanya kalau kau baca di sana, kalau kau baca namanya Matitia 23 ayat 15, ya, kamu ini bersusah payah menempatkan satu penganut agamamu, artinya dia lebih jahat dari khotbah saya kemarin. Saya bukan orang agama, tapi saya orang percaya kepada namanya yang disembah Abraham, Ishak dan aku bernama yang dia juga datang di bumi ini menjadi seorang anak manusia, meneteskan darahnya di kasar. Yang dia bebaskan siapa? Waktu datang di bumi ini dia menebus kepada siapa? Halo, kepada orang-orang yang mendengarkan tadi aku datang itu bukan meniadakan 1.1 iota, itu yang dia Halo. Makanya saya bukan orang agama, saya tidak punya agama, saya orang percaya.
Itulah orang-orang Israel. Orang Israel juga punya agama, tapi mereka punya hukum tuh. Mereka orang percaya namanya yang disembah Abraham, Ishak dan ya. Dia juga lah yang datang di bumi ini sebagai anak manusia. Dan dia mengorbankan dirinya di kayu salib dengan setetes darahnya itu, ya, menyelamatkan orang-orang yang patuh kepada namanya hukumnya tuh. Amin gak dong? Galatia 4 ayat 45 yang keras, supaya pendengar ini mencatat, supaya nggak sembarangan pada kita sudah ditebus oleh Yesus, katanya biar mau apa berdosa apa saja, nggak usah tahu waktu itu buang, itu bukan surga neraka, sudah kasih tahu, baca yang kencang. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Genap waktunya dia datang di bumi ini untuk menebus mereka-mereka yang namanya takluk kepada yang mengamalkan namanya hukumnya tuh Tuhan. Amin gak dong? Itu yang dia tebus. Dia tidak pernah akan menebusmu itu yang kau tinggalkan hukumnya Tuhan. Dia lemparkan nanti ke neraka. Ya. Mau terima tidak terima, ya. Makanya mengatakan tadi apanya Matitia 23 ayatnya 15. Baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. 2 kali lebih jahat sama kamu ini. Lu bersusah payah untuk menobatkan satu jadi pengikut agamamu, artinya dia lebih jahat 2 kali lipat, saudara. Coba kalau sudah begitu itu, gitu. Kita nggak usah paksa orang itu. Lu sampaikan dia terima, ya sudah. Kalau nggak diterima, kebak namanya apa? Debu dari tinggalkan rumah itu, tinggalkan kota itu. Tapi ada waktunya nanti akan datang. Ya. Ini penting sekali. Pelajari kitab suci setiap hari kau baca dan baca. Tapi ingat baik-baik. Apakah Tuhan itu dibiarkan orang Israel? Tidak kan? Berulang-ulang itu mengutus namanya nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka supaya kembali kepada hukum Tuhan. Berulang-ulang deh, gitu loh kan? Coba satu orang, ya, baca 2 Tawarik 24 ayatnya 19 21. 2 Tawarik 24 ayat 19 sampai 21 yang kencang. Namun Yahweh mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Tuhan menguasai Zekaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Yahweh sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Yahweh, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan kesepakatan terhadap dia dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Yahweh. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditujukan Yoyada, ayah Zekaria itu, tetap terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Yahweh melihatnya dan menuntut balas. Coba saudara, diperingatkan oleh Nabi ini dilempari batu. Sekarang ini saudara benar memang gak ada yang lempari batu sama lo ini. Dengan namanya Matitia 5:17 memang tidak ada melempari batu, tapi secara roh kamu sudah dilempari apa? Malah penyakit, bencana, malah petaka. Itu yang terjadi. Ya. Kan berulang-ulang diperingatkan nabi-nabi itu khususnya diutus itu supaya kembali kepada namanya hukumnya tuh Tuhan. Ya. 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16. 2 Tawarik 36 ayat 15-16. Namun Yahweh Tuhan yang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Tuhan itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu maka Yahweh bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Berapa orang yang menghina sekarang ini?
mengejek-ngejek gitu, coba kan. Ya diulang-ulang lagi Matitia 5, ya, karena dia nggak sekolah katanya, ya. Itu kan dipakai oleh iblis itu. Orang-orang yang begitu kan dipengaruhi lagi sekian orang, berapa orang yang mati. Ya, coba berapa orang yang mati gara-gara namanya Matitia 5 ini ayat 17 sampai 20 loh saudara. Ya, mereka mengejek-ngejek, menghina namanya hukumnya tuh Tuhan, saudara. Kalau kita ngomong sekarang, oh, Pak Pendeta saya dong sekolahnya luar negeri. Itu Pak Pendeta saya itu dari S1, S3 sampai S-teler katanya, sampai teler-teler itu pendeta saya katanya, coba. Ya, dia bangga sekali. Ya, woi, pada waktu dia datang di ibadahnya, woi, luar biasa, dia tegap-tegap itu, coba. Dia masuk. Tanpa dia pelajari di kitab suci artinya apa? Katanya apa? Amsal 14, 12. Ada yang mengatakan jalannya lurus, tapi di ujungnya mah banyak sekali di mimbar ini. Marilah kita rebut namanya apa, neraka. Mari kita kosongkan neraka. Mereka berani loh ngomong itu. Kita kosongkan ke neraka. Firman Tuhan bilang karena sempitnya jalan sedikit orang yang halo. Karena sempitnya jalan itu sedikit sekali orang masuk katanya. Itu bicara pada waktu itu atau sudah nanti akhir zaman? Coba, ya. Makanya begitu juga lah zaman Matitia. Ini Matitia ditulis juga Matitia 23 ayatnya 33 37. Ya. Ini kan zaman Yosua kan diutus namanya Yokanan ini, ya. Yokanan saja pun mereka tidak peduli. Coba kan? Itu Yokanan itu datang loh. Sebelum Yosua datang itu kan Yokanan dulu, lahir dulu kan? Coba kan? Mereka olok-olok juga saudara. Coba kan? Ya. Dibiarkan aja dibunuh oleh Herodes itu, coba. Kurang apa lagi? Makanya Matitia 23 ayatnya 33 37. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zekaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Coba dia mengatakan Yosua itu, berkali-kali aku mengutus kurang apa lagi? Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang bicara saudara. Coba kan? Dia mengatakan kepada orang Israel, yang 23 ini orang Israel atau orang Yunani? Orang Israel. Hai kamu keturunan ular belum? Hai ular-ular. Coba kan? Mengatakan Tuhan itu kepada orang lain, hai ular-ular. Mereka orang asing yang seolah-olah mereka bukan ular saudara. Paling mereka ini adalah ular beludak. Coba kan? Akhirnya mereka ular beludak, mereka perbarui semua. Akhirnya mereka nipu jemaatnya, menguras harta-harta orang. Coba kan mereka bangun gedung-gedung yang gede, yang mewah, isinya kagak ada. Maksudnya isinya nggak ada yang memahami kitab suci. Mereka memuja-muja Tuhan. Mereka bilang itu Taurat dibuang, tapi dia pungut uang. Dia bilang sah. Coba kan memperdaya orang, kasih nomor rekening. Apakah itu gandum? Ya, itu ilalang. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai berkali-kali mengutus Nabi. Dia mengatakan loh pada waktu itu berkali-kali. Siapa yang mengatakan itu? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Berkali-kali mengutus Nabi. Tapi seenaknya kalian melempari batu, kalian memalingkan telinga. Coba kan? Orang yang memalingkan telinganya pada waktu dengar khotbah ini, ya, saya mengatakan itu namanya Matitia itu 5 ayat 7, dia memalingkan telinganya, makanya doanya akan ke
keji. Ada tulisannya enggak? Baca namanya, apa? Amsal 28 ayat 9, coba yang kencang. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Lu memalingkan telingamu mendengar seperti itu, doanya jadi kecil. Gitu? Doamu jadi keji. Orang dulu katanya berapa? Mau ditumbuk dalam lesung, coba dengan gandum tetap apa? Ada nggak tulisan itu orang dungu? Sekarang banyak orang dungu nggak? Coba namanya Amsal 27 ayatnya 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Itu namanya tadi anjing kembali muntahnya, babi kepadaku. Mirip-mirip itu saudara. Jadi orang namanya orang udah goblok-goblok ini, ya kan? Lu tumbuk, taruh dalam lesung, campur dengan gandum, tumbuk juga pun sampai halus-halus dengan kamu, tetap namanya gobloknya. Coba kan, banyak orang-orang goblok sekarang itu. Coba kan, dia ada sedikit kan dia mimbar sini ada titik-titik pun dia ilmu sekolahnya juga, dia punya sekolahnya weh. Nggak lulusan tanggung-tanggung nih, sekolah-sekolah munafik loh ini, dia nganga aja di situ kan. Coba kan, dia mengharapkan bahwa dia yang menyelamatkan dia. Coba kan dia baca aja kitab suci. Saya yakin betul-betul ini khotbah-khotbah saya sekian lama dia baca, besok di tempat ibadah akan kosong. Yakin kalau dia sudah kosong tempat ibadah, banyak orang yang kempes perutnya. Yakin itu, ya? Banyak yang kempes nanti perutnya. Ya? Mau kerja apa? Mau kerja sekuler, nggak punya keahlian apa-apa. Coba, ya? Itu kan orang-orang di mimbar itu kan orang-orang kalau ilmu sekuler itu nggak mampu. Ya. Coba kalau dia belajar betul bertahun-tahun gitu kan, terus dia dapat gelar, terus dia sampaikan orang kan gitu kan, dengan dia ekstrim itu kan, itu seangkat jempol. Tapi kalau kau gelar ini itu untuk cari nafkah, kau biarkan orang mati. Ya. Nah paling tidak sekarang saya tidak berambisi kalau nanti namanya orang ratusan, ribuan menonton, tidak ada deh. Penting saya jaga istri saya, kedua anak saya itu aja. Soalnya kedua anak ini kan, ini sekolahnya saja pun sekolah yang bonapit ini nih. Ya, kalau saya tidak jaga mereka ini, nanti telan nanti coba. Paling tidak itulah tujuanku. Ya, dengan melalui YouTube ini, ya, kan sampailah siapa saja dia, ya, dia mencatat, dia renungkan, dia selamat. Bukan saya yang menyelamatkan, ya, Tuhan yang menyelamatkan. Amin nggak? Mari kita. Haleluya. Kita puji-pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Tuhan kami terbatas.